Kelas setengah. Pak, teman berat SD. Assalamualaikum. Ramai ya? Tepuk tangan dulu dong buat Kebumen. Kebumen beriman ya kayaknya ya Pak. Gak kayak teman saya nih, Yusril nih gak beriman Pak. Dia kalau lagi, saya pernah lagi di kosan nih di Jogja nih sama si Yusril ya Pak. Lagi dengerin musik terus ada azan. Lagi dengerin musik kan, aku yang dulu nggak ada yang salah, cedek ada azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kata Yusril, min kecilin nggak musiknya? Ya musiknya, azannya kecilin. Yusril gitu kan. Soalnya dia jarang nonton ceramah ya. Tapi kalau masih agim penceramah. Kenalin dulu nama dia nih, Nyamin dari Tangerang, tapi udah lama di Jogja ya. Dengerin apa ngomongin tadi dengerin ceramah, tahu Agim kan ya? Agim nih menurut gua penceramah yang paling gak percaya diri. Nanti kalau ceramah kan gitu, kita sesama manusia harus saling mencintai, betul tidak? Ini nanya ya. Maksudnya betul aja gitu, gak usah nanya. Terus kalau dia jawab, enggak gitu. Berhenti ceramah di jualan arak. Tapi Agim nih, dia penceramah gitu yang gak ribet ya. Coba dia misalnya kayak gue gitu, dia stand up comedy gitu ya. Misalnya dia punya materi gitu. Tadi AA beli tahu isi, masa isinya isi pulsa. Lucu tidak? Lucu. Tapi emang mendengarkan ceramah tuh penting banget ya biar kita nggak jadi orang kafir gitu ya, jadi orang kafir. Dan menurut gue orang paling kafir di Indonesia tuh Bang Toyib kan. Bang Toyib kan lagunya gitu ya, 3 kali puasa, 3 kali lebaran, kan? 3 kali lebaran puasanya cuma 3. Batalnya banyak banget tuh orang. Makanya gitu kan, gara-gara Bang Toyib kafir nih anaknya jadi nggak sopan. Lagunya masih gitu kan. Bang Toyib, kenapa nggak pulang-pulang? Anakmu memanggil nama benak. Ada anak manggil nama bapaknya, nggak sopan ya? Toyib. Ini apa? Ya, anak kecil lah. Sini ada yang pernah jadi anak kecil lah? Pernah semua ya? Oh iya, keterangan. Situ masih kecil. Anak kecil nih, lucu ya, ada yang tahu berita ini nggak dulu? Fitri Spider Kid yang anak kecil, dia kalau nggak diturutin orang tuanya dia manjat tower. Keren banget nih, nggak kayak anak kecil lainnya ya. Dia pernah diwawancara kan ya, Fitri, kamu kenapa kalau nggak diturutin orang tua kamu manjat tower? Saya nggak pengen kayak anak kecil lain, cuma bisa nangis. Udah. Terus ditanya, kamu emang kalau di atas biasanya ngapain? Nangis. Terus tanya, nangis gak turun ke orang tua? Enggak, nangis gak bisa turun. Nggak bisa turun. Pengen mirip. Terus, dia lucu banget kamu. Pengen jawab ibunya. Ibunya lucu juga sih. Terus Kebumen beriman nih, tapi Kebumen nih beriman nggak kayak di Jakarta gitu. Jakarta tuh tempat saya nih chaos banget gitu, kacau gitu, semua orang gampang marah-marah gitu. Nggak kayak, maksudnya senggolan dikit marah gitu, senggolan dikit marah, macet di mana-mana. Tapi beda ya, kalau saya ini orangnya pemaaf banget ya. Kalau kemarin nih ada pengamen ya, ngamen nggak salah apa-apa, saya maafin. Saya ngamen, maaf. Maaf. Yang pemaaf sama pelit beda dikit. Terus apa namanya? Bahas anak kecil lagi ya. Ada cita-citanya jadi apa? Ketawa. Gak punya cita-cita bagus. Kayak saya. Tapi anak kecil tuh kalau ditanya pasti gitu ya, cita-citanya kalau udah gede mau jadi apa? Jadi dokter,
jadi tentara, jadi polisi gitu-gitu aja gitu. Tapi saya waktu itu punya teman SD ya, ditanya sama guruan. Namanya misalnya Rudi. Rudi, kamu kalau udah gede mau jadi apa? Dia jawab gini, nggak mau jadi apa-apa. Bener dia lulus SMA jadi ruang hampa gitu. Nggak jadi apa-apa dia. Jadi molekul bebas. Dokter tuh kita kayak gampang kenalin dokter gitu kan, kayak dia cuma pakai apa namanya, pakai jas putih gitu. Terima kasih loh mas. Silakan pak. Roti loh pak. Kalau jadi tukang angin enak kayak jadi tukang roti ya. Apa namanya dokter tuh? Jadi kemana-mana lagi nih. Dokter tuh kayak kita tuh gampang kenalin dokter ya kalau di rumah sakit. Itu juga fungsinya biar kita kalau lagi ada apa-apa gampang hanya nyari dokter, tinggal cari yang pakai jas putih gitu, pakai stetoskop gitu kan. Gak mungkin kan kita kalau lagi lagi di ruangan gitu, di ruangan pasien terus ada dokter masuk gitu terus pakai jas putih, stetoskop. Kang Soma ya? Bukan. Spiderman? Bukan. Pegawai Indomaret? Bukan. Ya kita tuh biar gampang gitu ya nemuin dokter gitu. Terus apa namanya? Selain itu, ini durasi, masih santai ya. Terus di rumah sakit tuh kayak orang terlalu takut gitu di rumah sakit, maksudnya hawanya terlalu serem gitu kan pak ya, kayak lorong gitu. Harusnya dibikin menarik gitu, kayak di-combine antara rumah sakit sama dunia fantasi. Misalnya jadi pas bawa pasien, ini ada wahana rumah miring. Jadi kayak gini, cet. Kalau enggak dikasih wahana apa namanya rumah kaca gitu. Jadi ada pasien udah mau mati, udah sekarat gitu, masuk rumah kaca, ini kanan mana ya? Sini bukan. Terus ada orang gitu, mas belok kanan. So tahu, dulu saya mati di sini nggak keluar ya. Terus ada ini nih anak kecil paling sering nih ada namanya fenomena brand recall, tau nggak fenomena brand recall? Fenomena brand recall nih biasanya nama produk nih nama merek menggantikan si nama produk gitu. Misalnya apa ya? Misalnya Pepsodent gitu kan. Pepsodent kan harusnya pasta gigi ya, tapi semua orang tuh udah nyebut pasta gigi nih Pepsodent gitu. Misal ada yang beli, bu beli apa? Beli Pepsodent dong, yang Sensodyne. Sensodyne tuh bagus ya, 30 detik sensitif hilang. Ini mbaknya nih mukanya sensi nih. Cuci muka pakai Sensodyne mbak. Jangan pedes nih. Terus ada lagi, kebetulan ibu saya punya warung gitu di rumah. Pokoknya anak kecil nih kalau beli apapun sesuatu yang di blender itu pasti disebutnya pop ice. Pasti gitu ya. Saya pernah nih lagi jagain gitu ya. Terus ada anak kecil gitu beli. Beli dong. Beli apa? Beli pop ice yang rasa Milo. Terus gini. Nggak ada deh, adanya apa pop ice rasa Nutrisari. Terus kata dia gini, emang ada. Dan lalu juga nggak ada. Oke, saya Daniel, selamat malam, terima kasih, assalamualaikum. Halo, selamat malam semuanya. Ya, sebelum saya berbicara lebih jauh, patut kiranya ada pepatah yang mengatakan tak kenal maka ta'aruf ya. Nama saya Yusril Fahriza dan foto di sebelah ini, nah ini pemuda ini kacamata, wah kayak Makibo ini. Ini diambil ketika saya pendadaran. Saya sudah lulus sekarang, sudah Cek mic beneran cek mic. Gema. Ada ekornya kan. Foto ini diambil ketika saya pendadaran.
Saya baru wisuda sebulan lalu, tepuk tangan dong. Tepuk tangan yang lebih keras dong. Tepuk tangan untuk sarjana saya. Malah ya. Oh. Bebas. Enggak, di depan sudah kosong. Terima kasih Bapak Bupati, terima kasih. Membiarkan saya malam ini merusak akhlak warga Kebumen. Enggak, ini kan penampilnya ini ada Hipsi Koir. Berat badannya itu 120. Mukti Intut itu berat badannya 115. Kok panggungnya waduh. Ini buat Smackdown, padahal nanti kita mau Smackdown loh. Ngelucu-ngelucu isolasiir, sekarang waktunya Smackdown. Saya itu menolak istilah mahasiswa tua. Saya lebih suka menggunakan istilah donatur tetap. Buat kampus saya ya. Jadi donatur tetap itu yang setiap semester bayar terus. Ya itulah. Ya kehidupan mahasiswa 17 semester. 17 semester, bayangkan 17 semester itu kalau misal kalian punya anak di semester 1, anak kalian tuh udah masuk SD. Bayangin itu di sini ada yang mahasiswa, tepuk tangan mahasiswa. Oh bapaknya bapak mahasiswa Pak. 16 semester, 18 semester, suhu. Aduh, 17 semester loh, gila 17 semester. Saya itu kuliah dari zaman adik saya yang SD, kemana-mana tak anterin, sampai saya bisa satu kampus sama adik saya. Itu kan something yang, iya loh, itu kalian itu udah istilahnya, udah pepatahnya itu bukan habis jatuh tertimpa tangga itu udah nggak berlaku, habis jatuh tertimpa sepeda itu. Jadi habis jatuh dari motornya nih bani kowe modiar. Dan di sini, di Kebumen ini nggak ada yang namanya cewek, adanya cewek. Jadi kalau nyapa orang itu bukan cewek gitu, nggak nengok, cewek. Harus pakai teriak, cewek. Harus ada kol-kolahnya, harus fasih. Cewek. Dan saya itu jujur aja, saya itu cewek-cewek Kebumen itu cantik-cantik, bener. Cewek-cewek Kebumen itu cantik-cantik. Saya pernah punya pacar cewek Kebumen. Namanya Rudi apa ya? Enggak. Kata siapa saya suka cowok. Saya tuh ya Allah, jadi saya kalau nyeritain pacar saya jadi gini. Jadi agak sensitif. Aduh ya Allah, peringatan ya Allah panas. Ada anak kecil ketawa. Adeknya ini ketawa. Ketawa dek. Oh enggak. Imut. Ini calon cantik ini. Calon cantik besok. Besok jangan ketemu orang-orang yang di depan sini ya. Ketemu yang mas-masnya di sana hati-hati ya itu ya. Mesum kabeh. Dan saya itu kalau kenalan sama cewek Kebumen itu, cewek-cewek yang logatnya ngapak, itu saya ilfil loh. Jadi ada cewek yang tak tanyain, Mbak namanya siapa? Dia diem. Tak tanya lagi, Mbak namanya siapa? Dia diem lagi. Habis itu HP-nya nyala. Delut. Halo? Rikanang di, waduh langsung. Pak, bes tabrakan aku Pak, tabrakan. Cewek secantik apapun, kalau kol-kolahnya itu udah keluar, halo Rikanang di, Tuhan cabut aku Tuhan, cabut nyawaku sekarang Tuhan. Langsung rasanya tuh, aduh, percuma saya hidup di dunia ini, sia-sia langsung.
Tapi nggak apa-apa, itu buktinya kalau itu sebuah bukti kalau Kebumen itu cinta daerahnya sendiri, betul nggak? Hidup ngapak, di mana bumi dipijak, di situ kita ngapak ya. Piu. Saya itu saking banyaknya temen dari Kebumen itu, dari orang-orang ngapak itu saya sampai apal loh, pisuan-pisuannya tuh hafal. Bahkan saya nggak tahu, pokoknya pisuannya itu kesannya itu ya wes kesel banget loh. Weh mau Darmadi ngopo? Sampai sekarang itu saya nggak tahu itu apa nggak tahu. Sampai sekarang nggak tahu. Dan kalau saya lagi ngomong gitu, terus dia lagi kesel. Sih, rupamu. Aduh, apa nek gue. Bahkan lebih nggak nyambung teman saya itu. Sih, mertuamu. Lah urung udah mertua. Aduh ya Allah ya. Untung udah nggak ada Pak Bupati. Ada Pak Bupati langsung astagfirullah. Terima kasih, saya Yusril Fahriza, selamat malam. Gila. Kelegean aja lucu loh saya. Ano apa ki ya? Nyonge saka Kebumen. Nyonge lahir neng Karang Tengah. Kali Tengah. Kali Tengah, nyonge Kali Tengah. Nyonge Kali Tengah. Mbak nyonge celek. Celek pitik aja. Celek. Tepuk tangan dong buat Kebumen. Kebumen ini bahasanya aku tuh apa? Nyong ya Bu? Nyong. Berarti kalau di sini beli aqua tuh nyong A ya. Mbak itu nyong A. Oh, iya. Oh beri kataku suwek. Oh ada adik bupati. Bukan ya? Oh bukan. Saya nggak lihat Pak Bupatinya soalnya. Adik umurnya berapa tahun? Berapa? 9 tahun. Bisa lihat KTP-nya? Bisa. Saya tadi jauh-jauh dari Jogja ke sini naik Tamiya saya tadi. Tamiya gitu. Oh mbaknya ketawanya, gini giginya ada staplesnya loh. Oh behel ya itu ya, maaf ya. Mbak kalau nonton bioskop di Rita Pasaraya pasti. Udah gitu filmnya Joshua ya masih ya. Sama petualangan Saringan ya. Nah, sering lihat saya di TV? Enggak kan, saya dulu main film memang udah lama, saya Meteor Garden. Nah, enggak. Oh, tapi cuma bentar, saya di situ jadi meteor. Jatuh terus udah gitu. Terus saya main film Korea, saya tuh di situ jadi Kim Jong Il. Oh selamat datang Bapak siapa namanya? Masa, takut saya kalau namanya. Gitu ya. Oh ya silakan duduk di antara dua sujud Pak. Duduk Mas, duduk. Tuh. Saya tuh di Jogja kuliah sekarang udah catur wulan 3. Ya. Ya, saya kuliah pakai kapur, Pak. Pakai kapur. Saya kuliah dulu di sebuah kampus namanya UIN. Universitas. Hah? Pribek, Mas? Kundulnya jaluk disuwek. Aku saya nyekel parkiran Tamiya loh. Main loh. Parkiran Tamiya apa lagi? Saya kuliah di Jogja udah catur wulan 3 dan di kampus saya ini sama kayak Kebumen, kampusnya tuh alim. Sama kayak Kebumen Beriman gitu ya. Jadi cewek-ceweknya tuh alim mbak ini masih mending pakai kerudungnya kayak gitu kan.
teman saya kerudungnya full face, Mbak. Mereknya INK. Full face gitu. Ada satu, saya pernah punya pacar anak UIN, alim gitu. Namanya alim banget cewek, namanya Sakaratul Maut. Itu orangnya alim sekali. Pernah sekali saya ajak karaokean, dia nggak nyanyi. Oh, dia azan. Oh, bapaknya video. Oh, HP-nya kameranya lensa olahraga nih. Antp. Alim banget gitu. Dan karena alim ini, jadi saya tuh jadi ketularan alim gitu loh. Saya tuh kalau berpacaran memakai azaz syariah. Saya kalau ada orang cewek ngajak main gitu, Muk, ayo main kalorika gitu. Main kemana? Ayo kita main terus makan makanan 4 jat 5 sempurna. Saya tolak, nothing. Saya tidak setuju adanya namanya makanan 4 jat 5 sempurna. Karena kesempurnaan cuma milik Allah Subhanahu wa taala. Terus dia nembak saya, Mukti aku mau jadi pacarmu, kamu mau gak jadi wali muridku? Kamu mau gak jadi pacarku gitu? No, kalau mau bahagia jangan cintai aku, tapi cintailah nabimu. Karena siapa yang cinta pada nabinya pasti bahagia dalam hidupnya. Dan saya ini wadahnya lumayan langsing ya mbaknya. Ya. Ini gendut ini terjadi. Itu. Jadi saya itu pengen cita-cita menjadi rektor di kampus saya gitu. Rektor. Saya akan bikin kampus saya itu lebih syariah daripada sekarang gitu. Kok nangis terus tadi? Kayaknya mentil bapak. Itu kan. Saya ini pengen lanjut lagi ya. Karena saya ini pengen jadiin kampus saya syariah. Pertama saya akan membuat terobosan di bidang absen gitu. Jadi buat teman-teman saya yang suka titip absen, rencananya akan saya bolehin. Karena sejatinya semua di dunia ini hanya titipan Tuhan. Ibu-ibu yang jual, cie kabari pak, piye kabari maksudnya. Terus ibu-ibu yang jualan es di kantin saya usir, Bu, minggir. Jangan jualan es di sini. Di sini mau saya bangun tempat wudhu. Loh, why no mas? Gitu. Bahasa Inggris. Because air wudhu lebih segar daripada air es. Jadi anak UIN kalau ke kafe wudhu doang dia. Tapi pakai es. Terus saya akan membuat olahraga-olahraga yang syariah. Pertama saya akan membuat olahraga namanya renang tayamum. Wow. Renang di debu, badannya bonyok cuma. Terus saya akan membuat usaha syariah juga di kuburan. Nah, saya akan jual beli jawaban siksa kubur. Gitu. Jadi kan ada yang nggak bisa jawab kan ditanya malaikat gitu. Siapa Tuhanmu? Allah, 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 Allah. Gitu. Ternyata dia Kristen. Jawabannya salah. Saya akan membuat olahraga sepak bola syariah. Jadi sepak bola syariah ini dimulai dengan munculnya hilal. Dan diakhiri dengan ditiupnya sangkakala. Terus wasitnya Pak Ustadz. Jadi dia nggak cuma ngasih kartu tapi juga ngasih nasihat. Ada pemain dijegal set jatuh, disamperin. Kamu jangan gitu. Nabi Muhammad dulu nggak gitu loh. Gitu. Saya suka sepak bola. Dan di sepak bola ini ada pemain favorit saya itu C. Ronaldo tahu? Nah, C. Ronaldo, ada kan pemain namanya C. Ronaldo? Itu pemain yang berasal dari Madura. Nah, C-nya tuh Cak. C. Ronaldo. Kenapa saya suka dia? Karena dia tuh selain lincah sekarang udah masuk Islam juga. Terbukti habis ngegolin dia selalu gini kan. Set. Lepas sepatu gini dia bilang, jamaah. Di sepak bola ini saya juga sering resah dengan sepak bola dunia. Nangis meneh tadi. Piye njaluk apa? Njaluk motor. Waduh. Nangis terus ah. Suwe-suwe tak adopsi. Di sepak bola ini banyak terjadi gelut gitu ya, pertengkaran ya.
Mereka tuh sering berantem di Piala Dunia padahal mereka tuh beda bahasa. Beda bahasa kenapa bisa berantem? Contohnya Inggris berantem sama Itali gitu. Pemain Itali dijegal, set. Pemain Itali jatuh. Tuk. Oh. Terus marah sama pemain Inggris. Hey, you, fuck you. Pemain Italinya jawab, kopi buatanmu numero uno. Tapi berantem. Selain itu saya suka Lionel Messi. Tahu kan Lionel Messi? Waduh nangis meneh mana. Jaluk rapi kok ya. Itu. Oh, saya suka Lionel Messi. Lionel Messi ini kan pemain dari Jogja juga kan? Kan dari Persiba tuh. Persiba Barcelona. Dia tuh kalau menggiring sangat lincah tuh. Set. 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 Bolanya ketinggalan di belakang. Messi itu jurus apa? Ini adalah jurus menipu diri sendiri. Balik lagi giring. Set. Set. Oh, piye nah dek. Tidak konsen. Lagi giring lo dek ini. Lagi buat gawe bapak saya yang mulai. Giring kan set. Pemain dilewatin set. Kiper dilewatin set. Gawang dilewatin set. Stadion dilewatin set. Kegorong-gorong set. Ke perkebunan set. Messi itu jurus apa? Ini adalah jurus belusuan. Begitu. Di sini geng-gengan ada nggak? Geng-gengan. Gondes ada nggak gondes? Ada kan? Wow. Yang kalau naik motor di Blombong tuh, brang brang. Naik bensin entek nganggo cangkem, brang. Di Jogja tuh banyak geng-gengan gitu ya, dan mereka tuh suka coret-coret tembok gitu loh. Jadi ejek-ejekan di tembok loh. Contohnya geng ABC ASO, dibalas geng DEF ASO. Ini beneran saya nggak jorok. Ini titik permasalahan di antara dua geng ini adalah siapa yang ASO. Ya kan? Saya sebagai mahasiswa yang cinta damai, saya tulis di bawahnya, wes mas rasa gelut, aku si ASO. Kayak gitu. Terus di Jogja tuh sering, kalau tadi kan saya perjalanan lewat Wates ke sini kan. Di jalan-jalan tuh saya sering menjumpai truk-truk yang belakangnya ada tulisannya gitu. Jadi truk-truk yang belakangnya ada tulisannya ini adalah truk-truk yang curhat lewat truk. Jadi ada masalah keluarga di rumah terus curhat lewat tulisan truk gitu. Saya naik motor kan, diselip. Truk, set, tulisannya bojoku nakal. Oh, ternyata bojonya juga nyelip. Set, aku ora nakal kok. Saya juga pernah ke Kebumen naik kereta. Dan ketika naik kereta tuh yang nyebelin adalah ketika pipis, karena guncangannya tuh kan kenceng kan. Kan bolongan gitu kan. Kalau pipis tuh ngepasin kayak breakdance gitu. Gitu. Kalau ndodok nanti kecepet. Mana kan? Selain guncangan kan yang nyebelin adalah ketika ada bapak-bapak yang ngorok tuh. Pak, tolong jangan ngorok, dia jawab. Ternyata bapaknya orang Cimaru. Lampung. Dia masih orang terus. Aduh, saya berpikir selama 15 tahun gimana cara mengenalkan bapak ini. Berpikir hanya saya cuma ikut ini. Nice dream. Tidur bapaknya. Dan saya ini terkenal komik yang cerdas. Bila dari mata saya cerdas. Jadi maaf, kesadaran saya tuh gak kayak mas-masnya. Jadi kesadaran saya itu cerdas, jadi gak kayak mas-masnya. Jadi kalau beli bensin tuh gak, bensin, tapi beli sumber daya alam. Karena cerdas ini saya sering gombalin cewek di kampus saya. Tapi susah karena cewek di kampus saya ini alim-alim gitu. Jadi kalau digombalin itu dia selalu bisa menjawab dengan jawaban yang kita udah gak bisa terusin gitu. Saya kan punya jabatan yang mana Balotelli. Si Balotelli, kamu tahu gak kenapa bumi bisa berputar? Dia jawab, bawa-bawa mas. Terus kok gimana? Tak mati lagi. Tapi nasib saya sekarang
luar dunia. Saya selalu ada tetapi bukan menjadi pilihan yang utama. Terima kasih saya waktu. Selanjutnya kita sambut komik dari suku Cadang. Hifzi Hoir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh dengar suaranya Kebumen yang paling kencang? Mana suaranya Kebumen? Gokil Kebumen ya. Kenalan dulu. Nama saya itu Hifzi Hoir. Dan saya itu orangnya alim. Saya itu selalu sholat 5 waktu. Plus duha, plus tahajud. Dulu pas ujian nasional. Tapi saya beneran alim. Jadi waktu kecil dulu gitu kan, when I'm in the childhood, shit fuck. Ketika saya waktu kecil dulu kan, ketika teman-teman saya yang lain biasakan anak kecil kan kita mencuri buah-buahan gitu kan. Ketika teman-teman saya lain mencuri buah-buahan, saya itu selalu jadi orang yang mengingatkan mereka gitu. Coy, bapaknya datang coy. Tapi saya beneran alim. Jadi kecil dulu, I remember. Saya ingat gitu kan, saya waktu itu mencuri buah kelapa. Dan saya itu sama teman saya gitu kan, dan ketika saya mencuri buah kelapa itu saya merasa sangat berdosa sekali. Saya merasa sangat nista, astagfirullahaladzim ya Allah. Saya merasa sangat durjana gitu kan, durjana. Saya merasa astagfirullahaladzim ya Allah. Dan ketika itu saya bertanya kepada sahabat saya yang ada di atas pohon mangga, pohon kelapa. Hei sahabat, apakah yang kita lakukan ini berdosa sahabat? Dan dia dengan bijaknya mengatakan, ingat, semua yang ada di dunia ini adalah milik Allah. Amin. Bangsa kebencian bisa. Turun. Gantian. Dan saya itu juga berasal dari keluarga yang alim gitu ya. I live in the good family. Ayah saya itu dia kerja di Depak, tahu di Depak, dipecat. Dan di Departemen Agama ya. And my mom, she is a teacher of citizen, ya. Guru PPKN ya. Guru PPKN ya. Dan ayah saya itu semacam ustadz gitu lah. Ayah saya semacam ustadz, dia suka pengajian kemana-mana gitu kan, ceramah. Dan ibu saya tuh suka ikut pengajian kemana-mana juga gitu kan, cari besek ya lumayan. Dan gak enaknya jadi tinggal di keluarga yang baik-baik ini adalah ketika kita berbuat baik, kita diomongin. Ketika kita berbuat buruk juga kita diomongin gitu kan. Kayak saya pernah waktu itu lagi maling buah mangga itu kan, tiba-tiba di tetangga saya gitu kan, hei si, astagfirullahalazim, mana Pak Ustadz maling mangga, astagfirullahalazim, tipik dong. Berbuat buruk saya diomongin, berbuat baik juga diomongin. Kayak saya waktu itu pengen sholat berjamaah di masjid, tiba-tiba ada teman saya gitu, cie, mentang-mentang anak Pak Ustadz sholatnya di masjid. Lah emangnya kalau anak tukang PLN sholatnya di atas kabel listrik. Sholat itu berjamaah di masjid, betul nggak? Nggak sholat sebenarnya. Dan saya juga itu masih menjadi seorang mahasiswa. Di sini ada yang mahasiswa?
Boleh dengar suaranya mahasiswa? Wah, yang adiknya juga cerita. Saya mahasiswa di Sastra Arab UGM ya. Sumpah ada demi Allah. Kita sastra Arab, ya. Masuk-masuklah di dalam hutan gitu. Dan alhamdulillah di Sastra Arab UGM itu saya senang banget karena orangnya itu alim-alim. Hobinya aja ke musola, tidur. Dan anak-anak sastra Arab itu orangnya cerdas-cerdas. Hobinya aja ke perpustakaan gitu kan. Siang-siang gitu kan, coy, rajin amat ke perpustakaan. Iya, musolanya penuh. Dan saya itu juga mahasiswa tua, angkatan 2010 ya. Ada yang mahasiswa tua juga, 2010, 2011 gitu. Wah, nah tuh, goblok bangga ya. Istighfar loh mas. Gak enaknya jadi mahasiswa tua itu adalah apa? Tiap hari kita itu diteror, ya enggak? Ya, yang mahasiswa tua ngerasain enggak? Tiap hari saya tuh diteror sama orang tua kita gitu kan. Kita tuh diteror sama orang tua kita. Ibu saya tuh tiap hari nelponin saya gitu. Nanyain skripsi. Abang, gimana skripsinya udah dikerjain belum? Iya ibu, ini lagi dikerjain. Padahal saya lagi nonton Mahabharata. Besoknya lagi kan nelpon gitu. Abang, gimana skripsinya udah dikerjain belum? Iya ibu, ini skripsinya lagi dikerjain. Padahal saya lagi nonton Elif. Nonton Elif ya? Oh udah gak ada ya sekarang? Saya dulu nonton terus itu ya. Besoknya lagi nelpon lagi kan. Abang. Dan saya jawab gitu kan sebelum ibu saya ngomongin skripsi, saya udah jawab, iya ibu, ini skripsinya lagi dikerjain, sabar kenapa sih bu? Enggak bang, ibu nggak mau ngomongin tentang skripsi, ibu cuma mau ngabarin kalau tetangga kita, Tante Rina meninggal, dia jantungan karena anaknya di drop out, karena skripsinya nggak selesai. Langsung hari musim kerja skripsi. Selesai halaman persembahan. Saya ngerjainnya kebalik saya. Gitu. Dan juga sekarang itu stand up itu lagi booming banget ya nggak sih, betul nggak? Hampir di mana-mana tuh ada acara stand up. Di TV juga ada acara stand up gitu kan. Nanti saya yakin lama-lama ada orang stand up di depan CCTV gitu ya. Di depan Indomaret gitu. Kamu yang lihat, padahal gak ada suaranya kalau di CCTV. Goblok aja ini orang. Ya, ini booming banget gitu kan. Dan semenjak stand up booming ini, komik-komik itu jadi full job gitu. Banyak jobnya itu ada di mana-mana gitu. Kayak saya, bukannya mau sombong ya, bukan sombong sorry ya. Kayak saya seminggu ini aja itu saya full tidur. Lihat Instagram, job yang lain banyak amat gitu. Siap gitu kan. Dan beneran saya banyak kerjaan dalam stand up ini di TV, di kemarin habis dari Padang gitu kan. Dan susahnya ketika lagi banyak tawaran buat stand up gini dan saya juga lagi ngerjain skripsi, itu susahnya adalah kita tuh bingung disuruh memilih antara ngerjain skripsi atau ngejob gitu ya. Tapi karena saya itu orang yang peduli pendidikan, saya lebih memilih job buat biaya beli skripsi. Ketawa ya. Astagfirullahaladzim. Dan juga itu saya itu selain stand up, selain skripsi, saya juga suka banget nonton film ya. Ada yang suka nonton film nggak? Film, terutama film Asia, saya tuh suka banget film Korea, film Thailand gitu. Karena mereka itu kalau ngomong aneh gitu ya. Apalagi bahasa Korea tuh ya. Orang Korea tuh kalau ngomong kayak manja-manja pengen ditabok gitu ya kan. 안녕하세요. 오빠. 알았는데요. 언제요? Gitu kan ya. Pengen ditabok rasanya gitu. Apalagi bahasa Thailand ini, ya Allah bahasa Thailand ini kalau ngomong kayak orang kebelet berak gitu ya.
สวัสดีครับนายตัวละเคินนะมารับนายเลยครับ Dan saya itu juga suka keliling-keliling gitu ke kota-kota lain gitu. Saya itu sering banget, saya kan kuliahnya di Jogja, sering banget ke Jakarta. Dan Jakarta itu nggak enak coy, lebih enak di Kebumen, lebih enak di Yogyakarta. Karena kita tuh lengang jalanan, betul nggak? Paling di Kebumen jalannya jelek doang ya. Mana nih Pak Bupati nih ya? Ya paling jalannya jelek doang gitu kan. Kalau di Jakarta itu macet banget. Bahkan ya Jakarta itu adalah kota 10 termacet sedunia. Kota 10 termacet sedunia. Bayangin macetnya itu kayak apa? Macet banget itu, dan saya nggak bisa bayangin gimana kota termacet pertama. Kota 10 termacet aja itu udah macet banget. Kota pertama termacet itu mungkin ya ada mayat gitu kan dari rumah sakit, dibawa ambulan gitu kan, sampai rumah mayatnya udah jadi minyak bumi gitu ya, saking lamanya ya udah jadi fosil gitu ya, lama banget gitu. Dan gini, saya pernah nih di Jakarta, waduh, ketika macet, nggak enaknya tuh, saya pernah di taksi dan saya kebelet berak. Ya Allah, itu rasanya astagfirullahaladzim ya Allah, itu keringat dingin ya Allah, itu pantat udah kembang empis ya Allah, astagfirullahaladzim ya Allah. Aduh, mana ada AC dingin banget gitu kan ya Allah, kena langsung, aduh, pantatnya tai itu kayak mau keluar gitu. Dan yang saya pengen hari itu adalah ketemu SPBU gitu kan. Biar apa? Biar bisa BAB gitu kan. Akhirnya saya bilang ke supir taksinya gitu kan, Pak, ini Pak, nanti kalau ada SPBU ya Pak. Halo Pak, nanti berhenti ya Pak ya. Itu AC semakin dingin gitu kan, warna titin macet ya Allah. Udah mulai kepecirit dikit-dikit. Bawa-bawa. Mana lihat argonya 300.000 Allah. Sampai akhirnya gitu kan saya udah gak tahan lagi gitu kan, akhirnya keluar gitu ceratau. Baunya kecium gitu sekasih. Kayaknya bapaknya juga nyium gitu. Terus saya bilang ke bapaknya, Pak, mohon maaf Pak, ini saya udah keluar Pak. Terus bapaknya bilang, sama deh. Akhirnya kita pesta berak gitu. Di Tegal itu ya, kalian tahu ini apa sih lampu merah itu apa, bangjo ya? Di sini bangjo ya, lampu merah ya. Nah lampu merah itu kan ada, biasanya kalau di tempat-tempat tertentu ada angkanya gitu kan. Nah biasanya kalau di yang normal itu adalah angka-angkanya mundur gitu kan. Misalnya ada kayak di Jogja gitu dari 90 ke 89, 70 gitu kan, sampai 1 akhirnya kan. Di Tegal itu enggak. Di Tegal enggak, maju. Jadi maju, dan 1, 2, 3 gitu kan. Ini nih, goblok gitu. Ya maksudnya kalau mundur ya, kalau di Bangjo mundur, kita tahu kapan kita harus jalan ya kan. Ini kalau maju kita gimana gitu kan. Kita harus nunggunya gimana gitu kan. Misalnya tuh kita lagi naik motor, jalan gitu kan. 1, 2, 98, 99, kayaknya jalan 100, masih ada 101, ya kan gitu kan. Lagi kan nunggu lagi ya 101, 199, 200 nih, 200 set. Masih ada 201. Gitu terus sampai 2 tahun ternyata. Sampai pajak mati gitu ya. Sampai udah ada yang beranak, udah ada yang bangun rumah gitu.
hal aneh banget coy. Dan di sepanjang perjalanan itu ada sesuatu yang aneh gitu, terutama di lintas Jawa. Lintas Jawa ini ada sesuatu yang aneh. Kalian tahu rumah makan Prinsewu nggak? Ini rumah makan yang menurut saya bangsat. Ya. Terlalu memaksakan diri. Ya. Rumah makannya di Yogyakarta itu plangnya udah ada dari Purwokerto. 80 km lagi rumah makan Prinsewu. Jalan 10 km, 70 km lagi rumah makan Prinsewu. Udah 5 meter, siap-siap saya kiri rumah makan Prinsewu. Bahkan udah lewatin rumah makan Prinsewu masih ada tulisan putar balik. Anda sudah lewatin rumah makan Prinsewu. Bahkan saya udah sampai rumah, udah tidur, udah tenang gitu kan. Di dalam mimpi saya didatengin pegawai rumah makan Prinsewu. Ngopo kowe ra teko. Ngeselin. Astagfirullahaladzim ya Allah. Aduh. Saya sering gitu kan ya lewat lintas Jawa gitu pulang ke Lampung. Sekarang sih udah sering naik pesawat sih alhamdulillah. Ya pesawat gak doang. Di Lampung itu saya itu paling ingat kalau misalnya lagi bulan Ramadan. Wah itu kelakuan anak-anak kecil itu pada aneh-aneh cuy. Kelakuan anak kecil pada aneh-aneh. Terutama pas taraweh ya. Pas taraweh itu anak kecil itu, waduh kelakuannya aneh-aneh banget ya kan. Kalau biasanya ya yang lain sholat gitu, bapak dia pada di belakang gitu kan. Nulis buku Ramadan. Nanti udah selesai baru pura-pura Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gitu kan. Dan yang paling sering tuh ya di rumah saya itu apa? Hina-hinaan nama bapak gitu kan. Jadi lagi sholat, gitu, saya lagi sholat tidak gitu kan. Di luar tuh teman-teman saya yang bajingan itu ya. Pak Patrol gitu. Aku aneh. Nama bapak saya enggak. Dan yang paling kasihan itu ada teman saya. Teman saya nama bapaknya Amin ya. Dia selalu tersiksa setiap sholat taraweh gitu ya. Karena setiap habis Al-Fatihah dia harus menanggung itu gitu kan ya. Jadi kan tahu kan Al-Fatihah gitu kan. Waladhalin itu teman-teman saya udah di putaran dia sekeliling dia gitu kan. Amin. Masjid juga itu kan amin. Imam amin. Astagfirullahaladzim. Masih ada teman saya. Dan hukum saya di mana? Kebumen saya juga mau sedikit menyampaikan dakwah lah ya. Dakwah. Ini saya bukan mau ngomong jorok ya, bapak-bapak, ibu-ibu semuanya. Saya mau dakwah, terutama buat cewek-cewek gitu ya. Buat cewek-cewek, hati-hati banget kalau misalnya kalian lagi boncengan motor sama cowok ya. Karena cowok itu selalu kesel kalau misalnya kalian nggak nyentuhin your man of the life di punggung cowok gitu ya. Hati-hati misalnya lagi naik motor gitu kan. Jancok. Wis tak boncengin. Tapi kok nenek nuhai orang kan loh. Rupanya ceweknya di belakang nih. Dia sangat menjaga diri ya. Dan kalau misalnya pun kayaknya kena gitu kan kayak nenek kok keras, tapi kok kecil-kecil asal. Ini nenek nopo tas. Penai. Biasanya di banco kita lihat gitu kan, di kaca mobil orang gitu kan. Ternyata tas. Tapi tasnya bentuk nenek. Dan gini, ini ya cewek ya, dengerin ya. Listen it carefully gitu ya. Hati-hati banget ya. Cowok-cowok itu punya berbagai macam cara agar kalian nentuhin your man of the life.
minyak jelanta ya. Jadi kalau naik dengan set, kalau misalnya cewek tetap kuku gitu kan menjaga keimanannya tuh, tetap ya gitu. Cowok punya cara kedua. Cara keduanya adalah dia bakal ngajak ngobrol, tapi ngobrol dengan suara yang pelan. Terus ceweknya, apa